Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, minggu ini kita akan coba mengerjakan latihan soal mengenai distribusi kecepatan molekuler. Nah, untuk minggu lalu kan kita sudah membahas terkait dengan bagaimana penurunan distribusi kecepatan molekuler untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, selain itu kita juga sudah mendapatkan tentang distribusi kecepatan molekuler berdasarkan persamaan Maxwell-Boltzmann. Jadi hari ini kita akan coba bagaimana mengerjakan soal-soalnya agar kalian lebih paham, materi kita tidak terlalu abstrak ya. Soal hari ini. Oke, kita mulai dari fungsi distribusi kecepatan ya. Minggu lalu kita sudah dapatkan fungsi distribusi kecepatan atau kita simbolkan dengan apa kemarin? Oke, kita hapus dulu. Fungsi distribusi kecepatan yang kita simbolkan dengan huruf F pada sumbu X, berarti F Vx sama dengan ya akar M per 2pi Kt ya eksponen minus M per 2kt, karena dia kecepatan pada sumbu X berarti Vx kuadrat. Kemudian untuk distribusi kecepatan pada sumbu Y gitu, idem dia ya, sama, tinggal diganti saja V nya menjadi Vy kuadrat, berarti M per 2pi Kt eksponen ya minus M per 2kt Vy kuadrat. Kemudian kalau dia distribusi kecepatan pada sumbu Z, sama, tinggal diganti juga ujungnya menjadi Vz kuadrat, berarti M per 2pi Kt ya eksponen minus M per 2kt Vz kuadrat. Nah, ini adalah fungsi distribusi kecepatan. Oke, minggu lalu juga sudah dijelaskan pada video. Buat kalian yang belum menonton video supaya bisa nyambung dengan materi hari ini, maka harus ditonton dulu sampai selesai dan kalian coba buat resume agar tidak tertinggal jauh gitu ya dengan materi hari ini, agar nyambung gitu ya. Oke, selanjutnya adalah di bagian video tersebut juga menjelaskan mengenai distribusi kecepatan ya. Oke, distribusi kecepatan yang kita kenal dengan distribusi kecepatan atau distribusi laju menurut Maxwell-Boltzmann gitu ya. Sebagai fungsi ini kecepatan kita dapatkan dari D3N. N itu adalah jumlah molekul ya, sebagai fungsi dari kecepatan theta dan V ya, dibagi dengan jumlah molekul total ya, sama dengan 4pi V kuadrat ya per 2 M 2pi Kt pangkat 3/2 eksponen minus M V kuadrat dibagi 2kt dV. Nah, ini yang kita kenal dengan fungsi distribusi laju Maxwell, atau karena ada hubungannya dengan termodinamika biasanya umumnya dikenal dengan fungsi distribusi laju Maxwell-Boltzmann ya. Jadi dua persamaan tersebut menjadi persamaan yang harus kalian ingat
ketika kalian mengerjakan soal berkaitan dengan fungsi distribusi laju ya. Yang pertama ini tadi ya, fungsi distribusi untuk per komponen, pada komponen sumbu X, pada komponen sumbu Y, dan pada komponen sumbu Z. Dan yang ini adalah fungsi distribusi laju menurut Maxwell-Boltzmann. Nah, kemudian dari sini juga minggu lalu sudah diperoleh bagaimana hubungan antara kecepatan rata-rata dengan fungsi distribusi kecepatan. Jadi kecepatan rata-rata kalau di fisika kuantum kita simbolkan dengan V dengan notasi bracket ini ya, V dengan notasi bracket. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita tuliskan dengan V average gitu ya. Kalau di pertemuan kali ini kita ganti dengan ini. Sudah didapatkan itu dari integral ya, tak hingga, 0 dari tak hingga kecepatan terhadap fungsi kecepatan ya, sehingga diperoleh secara singkat adalah akar 8 kT dibagi dengan Pm. Nah, kemudian selanjutnya kita juga akan dapatkan VRMS gitu ya. VRMS, kecepatan RMS itu didapat dari ya, sama seperti pada kasus sebelumnya, materi sebelumnya, akar dari kecepatan kuadrat rata-rata root mean square. Itu berarti akan sama dengan integral ya, 0 sampai tak hingga, berarti diakarkan ya, 0 sampai tak hingga diakarkan V kuadrat sebagai fungsi kecepatan ini ya. Berarti hasilnya adalah akar 3 kT dibagi dengan M. Nah, materi ini ternyata kesimpulannya adalah ketika kita meninjau suatu sistem mikroskopik ya, maka kita bisa mendapatkan identitas atau besaran-besaran makroskopik. Ternyata sama gitu. Jadi ternyata antara mikroskopik dan makroskopik itu tidak menghasilkan nilai yang berbeda. Oke. Mudah-mudahan semuanya paham ya untuk materi minggu lalu. Jika sudah menengok video yang telah di-upload, maka harusnya bisa. Tidak hanya menengok ya, tetapi juga mencatat gitu. Apa saja yang harus apa saja yang penting untuk dicatat. Oke, selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal latihan, karena ketika kita belajar fisika statistik, kalau tidak ada soal latihannya maka dianggap susah ya, atau nanti kalian tambah bingung gitu, dari mana ini bisa didapatkan ya. Oke, untuk soal selanjutnya kita coba soal pertama ya. Oke, kita coba. Ya. Oke, di sini Ibu akan berikan salah satu contoh soal. Jadi misalnya di suatu kasus tertentu diketahui sebuah fungsi ya, fungsi distribusi partikel yang kita simbolkan sebagai D3N ya, sebagai fungsi theta, V, dan kecepatan itu sama dengan N dibagi M dikali M 2 pi KT pangkat 3/2 dikali kecepatan kuadrat eksponen pangkat minus M pi kuadrat dibagi 2 pi KT ya, sin theta d theta dv dv. Nah, kalian diminta untuk menentukan ungkapan fungsi distribusi kecepatan dan menentukan kecepatan rata-ratanya kalau diketahui persamaan ini ya. Jadi yang ditanya adalah
ditanya ya, fungsi distribusi laju atau kecepatan ya, ditanya. Kemudian yang kedua adalah diminta untuk mencari VRMS ya. Atau bolehlah yang paling mudah daripada VRMS, kita coba dulu karena latihan menghitung V rata-rata. Jadi kalau ada notasi bracket ini berarti yang ditanya adalah V rata-rata. Nah, oke, ini kan bentuknya masih dalam bentuk diferensial total. Maka untuk mencari distribusi kecepatan, kita mulai dari D3NV, N theta V itu harus diintegralkan. Nah, ingat pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah dapatkan bahwa nilai D3N theta Pi ini akan sama dengan N dikalikan dengan fungsi kecepatan dV gitu. Artinya ketika kita bisa mengintegralkan ini, maka fungsi kecepatan ini akan kita peroleh. Oke, kita coba sekarang kita mengintegralkan D3N tadi. Karena dia bentuknya lipat 3, berarti harus kita integralkan fungsinya lipat 3 ya, integralnya ya, berarti ya. Oke, D3N theta V gitu ya, integral ya, N kita tulis ulang lagi, M per 2 Pi KT pangkat 3/2 V kuadrat E pangkat minus M V kuadrat dibagi 2 Pi KT sin theta d theta dV. Oke, yang dV tidak perlu kita integralkan karena di bagian akhir di sini fungsinya ada dV-nya. Berarti kita cukup mengintegralkan lipat 2, yaitu theta dan dV ya. Ingat kalau theta itu batasnya dari 0 sampai pi, kalau pi itu dari 0 sampai 2 pi. Oke, berarti kita bisa keluarkan bagian yang tidak perlu diintegralkan, yaitu V ya. Jadi yang mengandung V ini kita keluarkan dan konstantanya kita keluarkan, berarti N dikali M per 2 pi KT pangkat 3/2 ya, V kuadrat E pangkat minus M V kuadrat per 2 pi KT ya dikali dV. Berarti tinggal mengintegralkan yang sin theta sendiri dan dV sendiri. Theta itu batasnya dari 0 sampai pi, sin theta d theta. Kemudian yang pi nya tidak ada, berarti tinggal dV saja dari 0 sampai 2 pi. Nah, ingat integral dari sin theta itu kan berarti min cos theta. Berarti kita tinggal masukkan bagian depan sama N M per 2 pi KT pangkat 3/2 V kuadrat E pangkat minus M V kuadrat per 2 pi KT dV ya. Integral sin adalah min cos theta, batasnya dari 0 sampai pi ya, dikali dengan pi dari 0 sampai 2 pi. Nah, ini tadi adalah D3N theta V P. Berarti hasil integralnya adalah yang komponen paling kiri. Yang paling kiri ini kita dapatkan min cos theta 0 sampai pi cos 0 1 ya, cos 0 1, kemudian cos pi itu berarti di kuadran 2, dia hasilnya adalah min 1 ya, berarti hasilnya di sini 2 kali dengan 2 pi ya. Berarti yang bagian ini hasilnya 2, yang bagian ini hasilnya adalah 2 pi. Berarti kita akan dapatkan persamaan ya, kita pindahkan ke depan 2 sama 2 pi nya, berarti N ini jadi 2N dikali dengan 2 pi gitu ya. Itu variabelnya tetap M per 2 pi KT ya,
dikalikan dengan V kuadrat E pangkat minus M V kuadrat per 2pi KT. Nah, ini bentuk ini kan tadi di awal sudah Ibu jelaskan ya. Ini akan sama dengan N dikalikan dengan F sebagai fungsi kecepatan, D kecepatan. Nah, dari situ berarti kalian suruh menentukan mana fungsi kecepatan yang mana. Oke, kita coret-coret ya. Sekarang kita hilangkan bagian yang tidak ada, berarti N-nya ini bisa kita coret. dV-nya, oh ini tadi masih ada dV ya. Sini masih ada dV. Berarti dV-nya bisa kita coret. Berarti F. Nah, oke. Ini bukan dibagi ya. F sebagai fungsi kecepatannya adalah 2V kali 2 berarti 4pi ya. 4pi dibagi, ini pangkat 3/2 nya hilang tadi, 4pi M per 2pi KT pangkat 3/2 V kuadrat E pangkat minus M V kuadrat per 2pi KT. Oke, mudah bukan untuk menyelesaikannya? Yang penting intinya kalian bisa memahami bahwa D3N theta VV itu sama dengan N dikali dengan fungsi kecepatan D kecepatan. Oke, selesai ya. Solve pertanyaan pertama. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu yang ditanya adalah V rata-rata ya. V rata-rata atau kecepatan rata-rata. Nah, untuk mendapatkan kecepatan rata-rata itu sama saja kita mengintegralkan V rata-rata, kita tinggal mengintegralkan kecepatan dengan fungsi kecepatannya. Jadi kalau sudah dapat kecepatannya udah gampang ya, berarti tinggal kecepatan diintegralkan terhadap fungsi kecepatannya. Berarti 0 sampai tak hingga tadi V fungsi kecepatannya tadi kan adalah 4pi ya, M per 2pi KT pangkat 3/2 ya, V kuadrat E pangkat minus M V kuadrat dibagi 2 KT dV. Nah, ini kalian integralkan dengan memasukkan sebuah fungsi atau fungsi gamma. Ini kelihatan yang konstanta bisa kita keluarkan, berarti 4pi dikalikan dengan M per 2pi KT pangkat 3/2 dari 0 sampai tak hingga V nya ada 3, berarti V pangkat 3 E pangkat minus M V kuadrat per 2 KT dV. Nah, ini kelihatan nih, ini bentuk fungsi gamma. Kalau kalian ingat, coba lihat catatan sebelumnya, sehingga didapatkan integral pada bagian itu adalah seper ini ya, yang ini adalah fungsi gamma, integralnya adalah 1/2 M per 2 KT pangkat 2. Sehingga kalau kita coret dengan persamaan yang di sini, kita akan dapatkan V rata-ratanya adalah 2/pi dikali dengan 2 KT per M pangkat setengah, sehingga V rata-ratanya akan didapatkan 8 KT per V dikalikan dengan M. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan pada kolom forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.